Halo guys, selamat sore, selamat ketemu lagi dengan channel Bambang Mawas. Hari ini Minggu, 10 Agustus 2025. Posisi saya sekarang berada di Desa Condro, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Di belakang saya ini guys, ada sebuah monumen bersejarah. Namanya Monumen Peta Pembela Tanah Air. Seperti apa guys monumen peta di tempat ini? Yuk guys, kita lihat bersama-sama. Ini guys, lokasi monumen peta pembela tanah air yang berada di Desa Condro, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Jadi, dari arah Jalan Raya Condro, jurusan Pasirian Lumajang guys, ke arah utara guys, sekitar 2 km. Tepatnya berada di belakang SMKN Pasirian guys, atau lebih tepatnya berada di pasar hewan Pasirian guys. Ini pasar hewan Pasirian guys ya, sangat luas guys ya. Ini pasar hewannya ya guys ya. Hari ini Minggu tutup guys. Pasar hewan itu kalau hari Rabu dan Sabtu itu hari pasarannya guys ya. Di area pasar hewan inilah ya terletak sebuah monumen, namanya Monumen Peta Pembela Tanah Air guys ya. Ini guys monumennya guys. Ini saya ambil dari jarak yang 5 meter dari lokasi guys ya. Dari monumen. Ini guys monumennya guys ya. Nah, di depan ini ada tiang untuk menancapkan bendera guys ya. Patokannya guys ya. Pilarnya untuk menancapkan tiang bendera. Yangnya belum ada guys ya. Kemudian ini guys ya. Nah, ini berbentuknya di depan, melengkung, ada tamannya seperti ini guys ya. Ukuran, jadi panjangnya 5, kemudian lebarnya itu sekitar 4 meter guys. Karena dekat pasar hewan guys, ini agak kotor ya. Banyak kotoran-kotoran kambing di sekitarnya guys. Ini yang saya ambil gambarnya dari luar monumen guys ya maksudnya. Ini pagar-pagarnya terbuat dari besi guys. Masih utuh, hanya saja catnya yang sudah mulai pudar guys ya. Jadi pagar ini yang seharusnya berwarna hitam, ini sudah agak kekuning-kuningan dan agak berkarat guys ya. Ini juga sudah mulai karatan guys ya. Nah ini guys ya. Kemudian ini pilar-pilarnya juga masih kuat guys. Tapi di sebelah selatan ini ada pagar yang hilang guys ya. Jadi salah satu pagar ini tidak ada. Ini masih ada guys. Kemudian saya ini berada di posisi selatan guys ya. Kemudian saya coba ke belakang guys ya. Kondisi yang ada di belakang. Ada 3 pagar ini guys ya. Besi, ini satunya hilang gowang ini guys ya. Atau bolong ini guys ya. Monumen ini saya ambil gambarnya dari belakang. Kemudian saya menuju ke utara ya. Ini hilang guys ya, 1 ya. Kemudian bengkok juga ya. Pagarnya ini. Ini kondisinya guys, kalau catnya sudah kabur semua guys ya. Yang bawah ini seharusnya hitam. Kita lihat kondisi yang ada di dalam monumen ini guys. Ini guys ya, banyak rumput di sini guys ya. Rumput ilalang ya. Ditumbuhi rumput ilalang guys ya. Kemudian itu ada pohon pepaya, itu ada pohon awar-awar guys ya, yang agak tinggi itu ya. Itu ada plang guys ya, putih ya. Kemudian ada tulisannya. Yang merah itu dilarang membuang sampah, berjualan, merusak, serta membuat bangunan apapun di sekitar area bangunan. Kemudian tertulis cagar alam. Aneh guys ya. Seharusnya ini cagar budaya. Kalau alam itu biasanya kan dekat hutan, mungkin juga dekat pantai-pantai ya. Apakah ini sudah diganti? Saya kurang paham guys ya. Nah, ini kondisinya guys. Ini guys, saya mencoba membaca yang di bawah. Jadi saya masuk di sini guys ya. Jadi lewat sana tadi. Kemudian saya bersihkan guys. Ini karena ada rumput-rumput kering yang menutupi tulisan ini. Oke, saya baca guys ya. Diresmikan Pangdam 8 Brawijaya Sularso Maijen TNI. Bapak Sularso guys. Saya ingat beliau pernah menjadi Gubernur Jawa Timur guys. Pada tanggal 3 Oktober 1983, monumen ini diresmikan oleh seorang jenderal, yaitu Maijen Sularso guys.
Hebat banget, guys. Monumen ini tidak main-main, guys ya. Ini sejarah besar bagi bangsa Indonesia yang ada di tempat ini. Ini, guys ya, kondisi yang ada di dalam. Saya coba mendekat, guys ya. Ini banyak sampah-sampah, guys ya. Selain rumput juga ada ini bambu kering, itu juga pohon pepaya ya, rumputnya seperti ini, guys ya. Kalau batu ini batu buatan, guys ya. Merupakan ornamen dari monumen pembela tanah air. Oke, guys, kembali kepada monumen ini, guys. Mari kita tengok sebentar sejarah atau kilas balik dari monumen di tempat ini, guys. Bahwa PETA itu singkatan dari pembela tanah air. Pasukan yang dibentuk oleh Jepang yang melibatkan warga negara Indonesia. Jadi ketika Jepang itu membombardir pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat yang ada di Pulau Hawaii di Amerika sana, guys, ya, dengan serangan yang sangat mendadak. Pada waktu itu Amerika tidak berkutik, guys. Tetapi Jepang tetap waspada bahwa sekutu yang dipelopori Amerika Serikat ini pasti akan balas dendam. Ternyata prediksi dari pemimpin tentara Jepang ya, ini terbukti, guys ya. Sekutu benar-benar balas dendam. Terbukti pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan 2 bom atom, tepatnya di kota Hiroshima dan Nagasaki. Dengan bom atom atau bom nuklir yang dijatuhkan di 2 kota itu, praktis Jepang hari itu juga bertekuk lutut menyerah, kalah tanpa syarat kepada sekutu. Tapi informasi kekalahan Jepang dari sekutu sangat dirahasiakan. Dan waktu itu situasinya tidak seperti sekarang yang sangat maju teknologinya, guys ya. Jadi kekalahan Jepang itu tidak ada yang tahu di sini. Hanya mungkin beberapa pejuang. Termasuk di sini Sultan Syahrir yang ada di Jakarta sana, guys. Kemudian Jepang yang ada di Indonesia ya, mengumpulkan pasukan-pasukannya, termasuk yaitu pasukan pembela tanah air atau PETA ini ya, yang ada di wilayah ini ya, 1 Karesidenan Malang, 1 Batalion 2 Karesidenan Malang ya, di tempat ini dikumpulkan, guys. Diumumkan di depan para prajurit PETA bahwa Jepang sudah tidak lagi bisa sebagai panglima tentara PETA. Tentara PETA hari itu dibubarkan. Silahkan para prajurit yang tergabung dalam tentara PETA yang ada di tempat ini segera pulang kembali ke rumah masing-masing, mempersiapkan diri untuk terbentuknya sebuah negara Indonesia. Itu, guys ya, maksud daripada monumen didirikan di tempat ini. Guys, memang secara fisik markas yang berupa bangunan bisa jadi di saat ini sudah tidak ada, guys. Tetapi di tempat ini, guys, dulu pernah berkumpul atau pusat daripada markas PETA, yaitu di Condro Pasiran ini, guys. Di tempat ini, guys, untuk mengenang itulah perlu adanya sebuah monumen kembali kepada PETA, guys. Jadi PETA ya, selain Sainendan, kemudian Kaibodan, Heiho dan sebagainya, dibentuk oleh Jepang sebenarnya bertujuan untuk membantu Jepang, digunakan Jepang untuk membela kepentingan Jepang untuk menghadapi sekutu ya. Tetapi belum sempat berperang melawan sekutu, ternyata Jepang menerima kekalahan dari sekutu. Kalau berbicara PETA, pembela tanah air yang dibentuk oleh Jepang, tidak bisa dipisahkan dengan sejarah heroik atau kisah heroik kepahlawanan dari pemberontakan PETA di Blitar Selatan yang dipimpin oleh Supriyadi, guys. Meskipun dibentuk oleh Jepang, digunakan untuk kepentingan Jepang, tetapi Supriyadi dengan kawan-kawannya membelot ya, memberontak kepada Jepang. Akhirnya pemberontakan itu bisa dipadamkan, guys, oleh Jepang. Dan Supriyadi tidak diketahui sampai sekarang secara fisik ya, apakah dia sudah meninggal ya. Kalau meninggal dunia pasti, guys ya. Tetapi waktu dipanggil oleh Bung Karno ke Jakarta untuk menduduki jabatan Panglima Tentara Indonesia, TRI atau BKR itu, guys ya,
atau TKR. Pada saat itu Supriyadi tidak datang, guys. Ditunggu-tunggu beberapa hari, tidak muncul keberadaan secara fisik. Akhirnya posisi itu diberikan kepada Sudirman, Jenderal Sudirman, duduk sebagai Panglima Besar. Itu hebatnya peta, guys, ya. Kalau peta ada di sini, ya, markasnya ada di sini, satu batalion ada di sini, berarti di tempat ini, di Condro ini, bukan main-main, guys. Ada suatu kekuatan tentara rakyat Indonesia yang dibentuk oleh Jepang, yang ketika Jepang menyerah kalah kepada sekutu, menjadi kekuatan yang utama untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau melihat keberadaan monumen yang seperti ini, guys, kita tentunya sangat prihatin, guys. Ini saya meliput pada hari Minggu 10 Agustus 2025. Sebentar lagi bangsa Indonesia memperingati hari ulang tahunnya yang ke-80, tepatnya 17 Agustus 2025. Kalau pada tanggal itu, guys, di tempat ini tidak ada kibaran merah putih. Tempat ini masih seperti ini, penuh dengan rumput, penuh dengan sampah, penuh dengan kotoran kambing, guys. Betapa kita tidak menghargai jasa-jasa pahlawan kita yang telah gugur di medan pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, guys. Guys, ya. Ada suatu catatan sejarah, guys. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita ini sekarang menjadi bangsa yang besar? Semua akan berpulang kepada kita, guys. Apakah kita masih mau merawat, melestarikan tempat ini? Kalau kita mau, kita bangsa yang besar. Kalau pada tanggal 17 Agustus tidak ada kibaran merah putih, tempat ini masih seperti ini, kita bukan bangsa yang besar, guys. Oke, guys, sampai di sini dulu. Oke, guys, sampai di sini dulu perjumpaan dengan channel Bambang Mawas. Dadah, guys.